Kobaran api membakar gudang penyimpanan rempah biji pala di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Api dengan cepat berkobar melahap hampir seluruh isi gudang yang berisikan rempah biji pala. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Jauhnya sumber air membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kami menerjunkan 7 unit kendaraan dari sektor Citerep, dari sektor Gunung Putri, dari sektor Ciawi, Mako Cibinong, dan Kota Bogor. Mungkin kalau untuk kesulitan kita sumber air, karena sumber airnya lumayan cukup jauh. Itu berapa lama Pak untuk menjinakkan api ini? Mungkin sekitar 3 jaman. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hujan deras hingga banjir pada Selasa malam tak hanya sebabkan kemacetan panjang di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, namun juga terbakarnya sebuah mobil yang sedang terjebak macet. Api yang cepat membesar melalap seluruh bagian mobil, membuat panik pemilik mobil dan juga pengendara lainnya yang sedang terjebak kemacetan. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo tiba di lokasi. Menurut pemilik mobil, kebakaran diduga akibat korsleting lampu sein yang terkena air hujan. Ini asap apa? Asapnya truk apa asap? Dia waktu jalan. Macet itu loh Pak. Nah, tiba-tiba udah keluar api. Karena macet nggak sempat kita kabur dulu. Iya, anak-anak tak evakuasi sudah. Yang penting selamat dulu lah Pak itu. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Saya Breman Atenaya. Iya, dan saya Prisa Samodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, dan kita akan awali iNews Siang hari ini dengan informasi peristiwa tabung gas jenis amonia milik pabrik es di Jalan KS Tubun, Kowang Jaya, Kota Tangerang, Banten bocor. Iya, beberapa warga dilarikan ke rumah sakit akibat gangguan pernapasan. Warga Kowang Jaya, Kota Tangerang, Banten panik akibat tabung gas jenis amonia milik pabrik es tak jauh dari permukiman warga mengalami kebocoran. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena gangguan pernapasan. Kebocoran gas ini dirasakan warga sejak pukul 3 pagi. Warga beramai-ramai berteriak bau gas. Kebocoran gas amonia ini kemudian menyebar ke permukiman warga. Sejumlah warga pun mengalami sesak napas dan mual. 27 warga kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Petugas kepolisian Resor Metro Tangerang Kota bersama BPBD dan Damkar setempat langsung melakukan sterilisasi dan evakuasi warga. Aku kurang tahu, ada pas waktu tidur, ada yang bangunin, bau gas keluar udah ini. Kami sempat mengungsi ke Gerendek anak Pak, nyesek sama mual, sesak napas sama mual. Dan kita juga lakukan lokalisir jangan sampai masyarakat mendatangi lokasi ya, karena memang gas amonia ini cukup menyengat baunya dan memang ini bahaya untuk masyarakat ya yang ada di sekitar. Kemudian polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebocoran gas amonia milik pabrik es. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kembali terjadi tindakan semena-mena yang menyerang pedagang di pasar tradisional. Hanya gara-gara pelaku merasa dilirik saat nongkrong, seorang pedagang bumbu giling di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara diserang oleh seorang pria menggunakan celurit. Seorang pria menyerang pedagang menggunakan celurit di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara. Dua orang pengguna motor langsung turun menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang melawan dengan balok kayu sempat membuat pelaku takut dan kabur, tetapi pelaku kembali menyerang korban saat terjatuh. Karena semakin banyak orang, akhirnya pelaku kabur dengan kawannya. Korban bernama Davis, seorang pedagang bumbu giling. Kejadian bermula dari masalah sepele di mana pelaku merasa dilirik atau dilihat oleh korban. Pelaku tidak terima dan sempat mendatangi korban. Tak lama kemudian pelaku pergi dan kembali bersama kawannya yang sudah membawa celurit, kemudian terjadilah baku hantam. Sehingga terganggulah aktivitas jual beli di pasar. Lirik-lirikan doang mah. Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Dia nggak senang, dia nyolot ke saya. Lu lihat apa ke gua katanya. Saya pegang tuh kerah bajunya. Saya dorong tuh motor sampai jatuh, nggak terima dia. Tunggu saya ya katanya. Udah balik, udah. Bawa celurit sama temannya. Korban tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini pelaku belum ditangkap oleh petugas kepolisian. Korban sudah melapor kasus ini ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Baru 1 bulan bebas dari buih, seorang residivis mencuri di rumah polisi. Aksi pencurian terekam kamera pengawas dan langsung ditangkap petugas karena sudah mengetahui identitasnya. Terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sebuah ponsel, seorang residivis kembali menjadi incaran polisi. Pasalnya rumah yang dicuri adalah milik anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak membutuhkan waktu lama, petugas menangkap pelaku. Dari rekaman CCTV, pelaku ternyata adalah residivis dari kasus yang sama. Pelaku diringkus di rumah kerabatnya di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, saat duduk santai di suatu pos dan tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku masuk rumah korban saat korban tertidur pulas di ruang tamu. Selanjutnya, pelaku langsung mengambil ponsel korban. Kemudian ponsel korban dijual dengan harga Rp500.000. Dari hasil penjualan ponsel, pelaku menggunakannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Untuk pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan, berdasarkan interogasi bahwa pelaku sudah melakukan 3 kali pencurian. Saat ini pelaku diamankan di posko Resmo Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan diserahkan ke Polsek Talo Kota Makassar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pemukiman warga di Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terendam banjir sejak Selasa siang. Banjir merendam rumah warga dan akses jalan dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter akibat meluapnya Sungai Tuntang. Anak-anak pun tampak berenang dan bermain air di tengah banjir yang mengepung rumah mereka, dan sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, para pengendara roda 2 dan juga roda 4 nekat menerjang banjir yang merendam jalan alternatif dari Kecamatan Guntur menuju Demak, Jawa Tengah. Warga dan petugas membantu sejumlah pengendara yang mengalami mati mesin untuk dapat melanjutkan perjalanannya. Ada kono tempat garing. Banjir yang menggenangi sejumlah desa dan kecamatan di Grobogan semakin meluas. Di Kota Purwodari, luapan Sungai Lusi mulai masuk dan juga merendam jalur protokol serta beberapa jalur menuju kota.
Banjir juga merendam jalan protokol Kota Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah hingga setinggi 60 cm. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerjang banjir mengalami mogok. Seluruh instalasi listrik milik PLN dimatikan sementara waktu untuk menjaga keamanan warga. Sementara itu sejumlah rumah di desa Cingkrong, Grobogan terisolasi. Seorang nenek berusia 70 tahun yang nekat tinggal di rumah dievakuasi paksa oleh perangkat desa dan keluarga karena kondisinya mengkhawatirkan setelah 3 hari bertahan di rumahnya yang tergenang banjir. Warga yang telah mempersiapkan perahu kemudian membawanya menuju rumah kepala dusun setempat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung pemirsa dengan rekan Rustaman dan Nusantara di desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Selamat siang rekan Rustaman. Selamat siang. Ya, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana yang kita lihat memang banjirnya ini masih cukup tinggi ya? Iya, untuk saat ini kondisi banjir memang ada peningkatan. Ketinggian untuk di jalan raya mencapai sekitar 80 hingga 90, sehingga untuk jalur bisa ditutup untuk sementara waktu. Dan banyak para pengungsi yang saat ini masih bertahan di pengungsian. Oke, untuk jumlah rumah dan juga warga yang mengungsi akibat banjir di sana sementara ini ada berapa? Untuk di Desa Cingkrong kurang lebih sekitar 500 rumah yang saat ini terendam. Oke. Dan untuk warga yang bagian masih bertahan di rumah juga. Masih bertahan di rumah. Kemudian untuk mereka yang masih bertahan di rumah, apakah sudah ada bantuan misalnya obat-obatan ataupun makanan yang diberikan kepada mereka? Ya, selama 3 hari berada di pengungsian dan berada di tempat terisolasi, mereka sudah mendapatkan bahan makanan dan obat-obatan yang cukup dari pihak desa ini. Mereka mendapatkan makanan 3 kali sehari. Oke. Bisa disampaikan saat ini ketinggian air berapa sentimeter, Pak? Untuk ketinggian air di jalan raya mencapai 80 sampai 90 cm. Untuk yang di dalam rumah sekitar 40 hingga 50. Apakah ada upaya dari pemerintah setempat terkait dengan mengatasi banjir ini agar segera surut menurut pemantauan Anda? Untuk pihak desa sendiri sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk segera melakukan penutupan tanggul yang jebol saat ini. Karena kondisi tanggul saat ini belum bisa diperbaiki, masih tergenang banjir. Jadi nanti menunggu tanggul juga surut. Baik, Rustaman Nusantara, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Kembali di Ayu Siang bersama saya Bremana Atenaya dan juga rekan saya Prisa Sambodatu. Pemirsa, gelombang deklarasi juga petisi terkait dengan kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Betul, dan kali ini kelompok alumni, mahasiswa dan juga dosen Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta dan Universitas Brawijaya Malang ini menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024. Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta mengeluarkan seruan bela negara yang tertuju kepada pemerintah dengan menyikapi kondisi politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap itu disampaikan dalam deklarasi seruan bela negara. Ada 4 poin yang diserukan UPN Veteran Jakarta,
Di antaranya menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan etika kehidupan berbangsa dan mendukung penegakan hukum yang adil dan partisipatif dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Indikasi-indikasi untuk pelemahan prosedur demokrasi terutama pemilu itu semakin menguat gitu ya. Saya pikir ada banyak peristiwa belakangan ini yang memang akhirnya berpotensi untuk melemahkan demokrasi sehingga kemerosotan yang kami maksud adalah ini. Hal yang sama dilakukan guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja, terlebih menjelang pemilu. Ada 8 poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Petisi ini diawali oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada yang mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia saat ini, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah akademisi dari berbagai kampus di tanah air menyuarakan kritikannya untuk pemerintah yang dianggap menyimpang dari demokrasi. Sama halnya dengan para sivitas akademika Universitas Diponegoro serta sejumlah rektor di seluruh Jawa Timur telah menentukan sikap bahwa Indonesia dalam darurat demokrasi. Cita-cita para pendiri negeri ini ternodai oleh sikap pemimpin bangsa yang memaksakan kepentingan pribadi demi keuntungan keluarga dan kelompoknya. Ambisi segelintir elit yang berusaha memonopoli kekuasaan dan sumber daya negara ini membuat sivitas Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah bersuara. Seruan pernyataan sikap guru besar, dosen, dan BEM Undip Semarang, Jawa Tengah ini berdasarkan kondisi saat ini sejak adanya keputusan MK nomor 90 PUU 21 2023 yang diikuti oleh pelanggaran etika dan konsep demokrasi Indonesia. Dosen dan BEM se-Undip Universitas Diponegoro, Semarang berlandaskan tridharma perguruan tinggi menyerukan kepada penyelenggara negara dan masyarakat luas sebagai berikut. Pertama, hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai tujuan kekuasaan belaka. Oleh karena itu, kami himbau kepada segenap penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, gelombang aksi penegakan demokrasi di Indonesia terus berlangsung. Kali ini para rektor dan pemimpin dari berbagai kampus nasional yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasional Indonesia, Pertinasia, menyampaikan keprihatinannya atas kecederaan demokrasi di Indonesia. Aksi digelar di Universitas 17 Agustus 1945, Untak, Surabaya ini. Para rektor dan pemimpin perguruan tinggi merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara Republik Indonesia jelang pemilu 2024 akibat terjadi pencederaan demokrasi dan pengebirian hak demokrasi masyarakat. Fenomena yang juga sekarang banyak diperbincangkan oleh publik soal bansos misalnya, ini kan patut dikhawatirkan juga, kan? Jadi tiba-tiba tahun 2024 ini sesuai dengan data yang kita punya, rupanya juga melampaui dari bansos yang kemarin diberikan pada saat justru ada pandemi misalnya. Ini kan apalagi momennya kan berdekatan dengan politik
dan seterusnya. Jadi hal-hal yang tidak semestinya itu lalu membuat teman-teman sivitas akademika, terutama yang tergabung di Perguruan Asia itu ikut prihatin. Awal pencalonan ada putusan MK ya. Kemudian saat ini menjelang pemilu akan dilaksanakan, ini ada putusan DKPP yang di situ jelas ada pelanggaran berat oleh ketua KPU dan semua yang ada di KPU, dan di situ jelas ya DKPP menyatakan bahwa harus ada sanksi keras. Berarti ada prosedur yang tidak benar. Aksi pernyataan sikap dihadiri oleh 13 perwakilan anggota Pertinasia. Pertinasia ini sendiri memiliki anggota sebanyak 214 perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Semarang dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Rektor Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang mengaku diminta membuat video apresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo oleh pihak Polrestabes Kota Semarang. Permintaan tersebut diakui beberapa kali terjadi, namun ditolak pihak rektor dengan alasan tersendiri. Sementara itu, pihak Polrestabes Kota Semarang membantah pengakuan rektor tersebut. Universitas Sugio Pranata Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku dirinya pernah diminta membuat rekaman video berisi apresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, permintaan kepada dirinya mengenai dibuatkan video pemilihan umum diakuinya di hadapan wartawan dalam jumpa pers di kampus Sugio Pranata. Tidak hanya itu, permintaan kepada dirinya mengenai dibuatkannya video pemilihan umum diakui di hadapan wartawan dalam jumpa pers di kampus. Permintaan tersebut diakui datang dari anggota Polrestabes Kota Semarang, Jawa Tengah. Penolakan kemudian disampaikan pihak rektor dengan alasan memiliki pembenaran sendiri. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan dan menyebarluaskan kebenaran. Sementara itu, bantahan muncul dari Polrestabes Semarang mengenai pengakuan Rektor Sugio Pranata. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat, termasuk kalangan akademisi, untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan, video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Diakui Kombes Pol Irwan, ajakan untuk menciptakan pemilu damai merupakan bagian dari program kerja untuk menjamin situasi yang kondusif pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Program cooling system yang dijalankan jajaran Polrestabes Semarang tersebut diantaranya juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan akademisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Para kiai dari NU, Muhammadiyah, MUI, akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan juga beberapa tokoh ormas Islam menggelar petisi Linggarajati. Petisi Linggarajati berisi keprihatinan kondisi kebangsaan yang mengkhawatirkan. Sorotan mengenai tindakan merusak moral dan etika kebangsaan seperti cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, dan politisasi bansos digaungkan dalam petisi Linggarjati. Hal ini dinilai akan semakin memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan netralitas pejabat publik dalam pemilu 2024. Tindakan cawe-cawe jelang Pilpres 2024 juga dianggap akan merusak demokrasi dan pendidikan politik kebangsaan yang baik. Kepada beliau disilakan. Akan kami sampaikan kepada para pihak yang menurut kami berkepentingan.
siapapun. Ya, jadi ini konteksnya adalah tawasau bil haq, atau saling mengingatkan sesama anak bangsa supaya nanti kita menghasilkan suatu pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Menyimak perkembangan kehidupan politik nasional sekarang ini. Dan kemudian suara-suara dari kampus sudah mulai mengemuka. Oleh karena itu hemat kami, memang suara ini perlu terus digaungkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami, dan sejumlah tokoh bangsa bertemu. Iya, Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama dan dalam gerakan Nurani Bangsa. Kita ikuti langsung pemirsa informasi selengkapnya berikut ini. Mungkin ada sudah diundang sama Pak Anies sama Pak Mem. Tidak ada undang-undang kalau begitu. Namanya kampanye kan, terserah. Oh, maaf, tidak ada undang-undang, terserah masing-masing. Ya, itu kan. Nanti kita lihat dulu. Bukan, karena saya lihat bisa sekian banyak orang, nanti macet di jalan, saya tidak bisa pulang nanti. Jadi saya pikir itu. Terima kasih semuanya, makasih. Ini mic siapa ini? Bang, nunduk bang. Bang. Min. Suruh nunduk. Baik, bang. Makasih. Keinformasi lainnya pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kemarin mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangan kali ini untuk mengadukan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya. Hari ini kami telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang terregister dengan nomor 25-pit.pra-2024 PN Jakarta Selatan. Dan kami berterima kasih kepada PN Jakarta Selatan yang sudah menerima permohonan pra-peradilan atas perkara yang dialami oleh Mas Aiman Wicaksono. Dalam hal ini kita meminta dalam penyitaan HP, kami memohonkan di dalam pra-peradilan ini. Kita akan uji bersama apakah penyitaan barang bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Sementara itu, kuasa hukum Aiman, Tama S. Langkun, juga menegaskan posisi Aiman yang masih sebagai wartawan aktif berhak dilindungi narasumber yang memberikan informasi terkait dugaan ketidaknetralan polisi. Ini kan sebetulnya upaya-upaya dari Mas Aiman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis untuk melindungi narasumbernya. Jadi kemudian tidak ketika ada orang yang sedang berpartisipasi, berupaya untuk menjaga demokrasi, justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Nah, inilah kemudian hak hukum yang kita gunakan untuk membantah hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Aiman juga menegaskan agar jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Ini menjadi penting dalam menjaga demokrasi di negeri kita agar tetap tumbuh dan terus berkembang dan jangan sampai runtuh. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya Jumat lalu.
Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun sayangnya pelanggaran etika itu tidak berdampak pada keikutsertaan Gibran di Pilpres 2024. Lengkap sudah pelanggaran etika terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melanggar kode etik. Hasyim dinyatakan bersalah karena telah mengubah peraturan KPU untuk menerima pencalonan Gibran tanpa berkonsultasi dengan DPR yang saat itu disebut sedang menjalani masa reses. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisi KPU, yakni Aljus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Farsa dan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Namun demikian, putusan DKPP ini tidak memengaruhi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan KPU sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Mahfud mencatat Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah 2 kali melakukan kesalahan dan hanya diberikan sanksi peringatan keras. Hasyim Asy'ari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpandangan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lain dianggap sebagai catatan hitam. Caimin pun berharap ada tindakan yang bisa membuat bangsa ini bangga dengan mengedepankan etika. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden memang tidak biasa. Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun lolos sebagai cawapres setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran memutuskan usia calon pencapresan boleh di bawah usia 40 tahun, namun harus sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Atas putusan ini, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik. Anwar pun dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Mendekati pemilu 2024, para caleg Partai Perindo kembali mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih wakil rakyat yang amanah. Himbauan ini disampaikan Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 nomor urut 1 saat menggelar Bazar Sembako Murah di Sidoarjo. Hujan deras tidak menyurutkan langkah Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 nomor urut 1 menyapa warga desa Prambon, Sidoarjo. Di Bazar Sembako Murah ini, Angela mengajak warga untuk memilih wakil rakyat yang amanah dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Jadi kita milih bukan untuk ikut-ikut, bukan untuk gimmick-gimmick saja, tapi betul-betul kita cari pemimpin yang amanah. Setuju? Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga menyapa warga Kecamatan Tarik. Warga menyambut antusias kehadiran Angela yang dinilai ramah dan santun kepada masyarakat. Baik, ramah. Masyarakat juga suka membantu masyarakat. Kasih gerobak gratis, sama bedah rumah juga ada kan. Dari tim relawan yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Harapan kami kegiatan ini akan menjadi suara untuk ibu Partai Perindo dan kita. Dalam kesempatan ini, Angela juga mengajak seluruh warga di Sidoarjo dan Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dan tidak golput. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di Ayu Siang pemirsa. Uniknya warung makan Kerek Empok Neneng yang berdiri sejak 2014 lalu di tengah megahnya gedung-gedung di kawasan Jakarta Selatan ini sangat menarik ya, seperti saya. Betul, keunikannya ini adalah cara untuk penyajian makanannya yang menggunakan tali membentang dari dalam warung hingga ke pagar jalan yang juga berhadapan pemirsa dengan sisi kali. Di tengah hiruk pikuk dan kemacetan di ibu kota, ada sebuah warung makan dengan konsep tak biasa. Namanya Warung Kerek Empok Neneng. Sesuai namanya, warung ini menggunakan ember yang dikerek atau ditarik sebagai sarana menaruh makanan dan juga uang. Bu, saya mau pesan. Aku mau pesan ayam gepreknya 1 ya. Oke. Udah itu aja dulu. Oke. Geprek aja. Nah, pemirsa pasti penasaran kan, saya barusan habis pesan apa. Kebetulan saya tadi habis pesan ayam geprek dan saya saat ini sedang memesan makanan di salah satu warung yang namanya Warung Kerek nih. Posisi warung yang lebih rendah dari Jalan Jenderal Gatot Subroto dan berada di tepi Kali Mampang ini membuatnya serasa terkepung di tengah megahnya gedung perkantoran. Warung Kerek Empok Neneng yang menyediakan aneka menu makan siang ini pun tentu menjadi favorit para karyawan kantor di sekitarnya. Setiap jam makan siang, ember yang dikerek ini akan mondar-mandir mengantarkan makanan yang telah dipesan para karyawan. Biasanya kalau beli itu apa di sini? Belinya itu banyak sih, seperti ayam geprek, ayam bakar, soto daging, soto ayam. Harga yang murah serta menu variatif menjadi daya tarik utama warung unik yang satu ini. Di zaman sekarang unik ya, karena kan udah nggak ada tuh yang lewat kerek-kerek dan keuntungannya sih lebih murah Mbak dibanding kita makan di dalam. Untuk makanannya sendiri menurut Mbak bagaimana rasanya gitu? Lumayan lah Mbak, dengan harga 15.000 rataan. Oke sih menurut aku. Warung unik yang berdiri dari tahun 2014 ini dibuat untuk mempermudah para pelanggan membeli makan siang. Tak hanya mempersingkat waktu, para pelanggan pun tak perlu memutar jauh demi menuju warung. Banyak pelanggan yang mau makan bingung, awalnya kan gitu, tadinya ada jembatan di sana nih Kak. Ada jembatan, tadinya bisa lewat terus diputus. Akhirnya ibu saya inisiatif pakai tambang. Kata langganan mau makan gimana nih? Muter jauh. Mau makan di dalam kan ya lumayan lah ya kan. Akhirnya ayo udahlah pakai tambang berapa meter nih? Modal dulu 400 lah kira-kira sama ember. Jatuh nih kok. Pernah nggak kejadian gitu makanan lagi digerek ke atas? Jatuh tadi jatuh Kak. Nasi iye. Tadi kerekam nggak? Udah biasa gitu. Iya, sering. Tapi kita yang ganti. Harga makanan di warung Kerek Empok Neneng berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasinya, warung ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Dari Jakarta, Aulina Yasa, Guntur Julkarnadi, iNews melaporkan. Oke, jadi cuan atau rugi nih, karena tadi disampaikan bahwa sering jatuh. Tadi aku udah feeling Prisa, ini kan jauh ya kalinya, terus kadang-kadang orang goyang-goyang jatuh juga itu makan. Kamu tapi tertarik mencoba nggak? Tertarik sih, karena unik gitu ya. Unik ya. Tapi bingung ya cara mesannya tuh apakah harus teriak atau WhatsAppan atau seperti apa? Kayaknya kita harus datang langsung. Oke. Dan pemirsa, usai sudah iNews Siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Usai sudah iNews Siang hari ini, tetap di iNews Siang untuk menyaksikan program Indonesia Memilih. Saya Prisa Sambudatu pamit undur diri dan rekan saya Brema Natenaya, selamat siang dan juga sampai jumpa. Terima kasih.